altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku. Untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta. Cek tes D. Halo D, coba cek 1. Cek D, cek 1. Cek tes 1 D. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah.
pagi hari ini kita siapkan hati kita. Biarlah kita percaya hari ini adalah hari perkenanan Tuhan buat saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan, biarlah ibadah hari ini ya bukan seperti kebiasaan saja ya. Tapi biarlah kita mau sungguh-sungguh hari ini ya untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kita percaya ibadah hari ini mendatangkan berkat yang luar biasa buat kita semua. Di sini ya, hari ini ada pemulihan, amin. Ada kekuatan baru, saudara, ya. Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang mengerti segala persoalan hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya. Ya, mari saya mohon Bapak, Ibu, ya, lebih baik handphone di silent, ya. Jangan kita ya terpaku kepada HP. Karena Tuhan sudah memberikan saudara ya, benar nggak saudara? Setiap hari loh saudara pegang HP, ya kan? Mari yuk hari ini ya kita mau melupakan dulu itu HP. Ya, WA jawab nggak begitu penting dulu, kita juga nggak pakai HP ya kan saudara? Ya, mari yuk hari ini kita mau lebih dewasa lagi, ya. Jangan membuat Tuhan bersedih ya, karena saudara tidak dan saya tidak sungguh-sungguh hari ini. Ya, yuk kita berdoa bersama-sama Bapak, Ibu, saudara. Haleluya, terima kasih Bapak. Betapa hati kami pagi hari ini melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapak. Engkau begitu baik, kami katakan Engkau begitu baik bagi kami. Kalau Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hari ini, anugerah yang luar biasa. Dan kami percaya ada sesuatu yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami kalau Engkau masih memberikan kami sebuah kehidupan ya Bapak. Tentunya untuk menjadi berkat bagi setiap orang dan memuliakan nama-Mu. Itulah tujuan Engkau memberikan kami Tuhan hidup sampai saat ini. Sekarang Bapa, kami mau Tuhan memuji, menyembah Engkau, dan kami mau menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan. Bahkan hari ini hari yang istimewa, kami boleh Tuhan bersekutu, makan, sehidangan dengan Engkau. Kami boleh mengenang kematian-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya perjamuan kudus ada kuasa Allah Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan mengampuni kami dari segala dosa dan menyembuhkan kami dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Allah mengalir atas kami seluruh jemaat-Mu, bahkan pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Bapa, tolong teman-teman kami, saudara kami yang masih dalam perjalanan, biarlah Engkau tibakan di tempat ini yang selamat. Mereka bersuka cita Tuhan di dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau dan kami menyerahkan Tuhan ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Mari Bapak Ibu kita mau berdiri bersama-sama. Kita akan menyatakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kita akan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita.
Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama dengan orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri. Biarlah kita mau masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Tanggalkan semua bebanmu. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Kami datang Tuhan, kami datang menyembah-Mu, Roh Kudus. Darah-Mu, darah anak domba, Dia tersalib bagi engkau dan aku. Dia menyucikan, menguduskan hidupmu. Datang, datang. Biarlah lama syakara lama kami masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Kami masuk Tuhan dengan hati tulus menyembah. Masuk ruang Maha Kudus. Yes. Kami bawa hidup kami karena darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Kami datang kepadamu Tuhan. Menyembah-Mu, kami sembah. Ku amin Jesus, ku sembah. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Ku sembah-Mu Tuhan.
Tuhan. Ku masuk ruang, oh Bapa, darahmu Tuhan. Kami datang dengan hati yang tulus. Kami menyembahmu, ku menyembah, ku sembahmu Tuhan. Kami datang Tuhan, ku sembah, kami sembah Engkau. Sebab darahmu Tuhan, namamu kudus. Tuhan, ku menyembah, ku menyembah, kami sembah. Biarkan kami Tuhan menyembah. Haleluya. Yesus, namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah, ku menyembah. Kami datang, biarkan kami menyembahmu. Namamu kudus, kudus, kudus. Kami datang menyembah. Mari jemaat, ku menyembah, biarlah ku sembah, ku sembah. Inilah kami Tuhan, ku sembah. Yesus, Sebab namamu Yesus.
Engkau Tuhan. Ya ralabase, ya ralabase, ya ralabase, ya ralabase. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Engkau yang kudus. Darahmu Tuhan, darahmu menyucikan, menguduskan kami. Ya ralabase, ya ralabase. Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain pagi hari ini selain ucapan syukur Engkau kepada Bapa di surga. Biarlah kita sungguh-sungguh pagi hari ini datang kepada Tuhan. Kita membebaskan dari segala masalah problem hidup saudara dan saya. Karena kita datang, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Biarlah kita datang sungguh-sungguh dan kita mau katakan lebih dari segalanya Tuhan, hanya Engkau yang ku ingini. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang ku ingini dalam dunia ini, tidak ada yang lain. Lebih dari segala, katakan ku ingin. Benar. Yes. Mas perak dan bermahal. Katakan benar. Sungguhkah engkau katakan hari ini, ku ingin lebih dekat kepadamu. Oh Jesus, yes, yes, amen. Kami ingin lebih dekat lagi. Ya Bapa, oh jadikan kami jadi, oh haleluya lagi saudara. Yes, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oh, lebih dari segalanya ingin Kau Tuhan. Inilah kami, jemaat-Mu Tuhan. Kami mau katakan, yes Tuhan, mana di luar Engkau tidak ada artinya Bapa. Ku ingin lebih dekat.
Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Oleh karena darah-Mu Yesus, Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menebus kami dari maut kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas kami. Ada kuasa mengalir, kami dibebaskan, saudara saya dipulihkan, kita semua disembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah hari ini. Haleluya. Katakan haleluya. Coba tos deh kiri satu, ya kiri kanan, biar semangat. Ayo katakan semangat, semangat, amin. Iya, saudara siap bersorak-sorai? Siap nggak? Ayo dong, ya jangan kemayu-kemayu begitu. Oleh darah anak, yuk suaranya. Oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan. Apa? Oh, ya. Sekarang telah tiba. Boleh semangat lagi. Keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang ya, keselamatan dan kuasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Amen. Semangat boleh. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak, oleh kesaksian saudara dan saya, iblis dikalahkan kuasanya. Jemaat saja ya, boleh. Oleh amin. Betul, amin saudara. Iblis dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan, amin. Oleh siapa? Domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Yes. Oleh darah anak domba,
Tuhan. Membangkitkan kami yang tadinya lemah, Tuhan pulihkan menjadi kuat kembali. Kami Tuhan menerima kemenangan daripadamu. Hari ini mujizat telah terjadi bagi kami. Bapak Ibu silakan duduk. Kita tenangkan hati kita saat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh-Mu ya Allah penuhi setiap kami anak-anak. Roh-Mu Tuhan yang hidup akan memulihkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus turunlah atas kami semua. Oh Bapa, bangkitkan kuasa-Mu Tuhan. Bebaskan setiap hati yang terbelenggu dalam nama Yesus hari ini. Pulihkan hati kami yang terluka Bapa. Mungkin saat ini kami buta, masih buta secara rohani. Celikan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Biarlah kami dipenuhi hari ini dengan urapan baru. Biarlah Tuhan kami boleh menyatakan kebesaran kuasa-Mu dalam hidup kami. Roh Allah yang hidup. Yes, mari saudara minta kepada Tuhan lewat pujian. Roh Allah, oh Bapa, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Mari roh Allah, oh Yesus. Roh Allah yang hidup, mari roh kudus penuhi. Pulihkan kami Tuhan. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidup umat-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Yes. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau penuhi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Minta saudara, Roh Allah, mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Pulihkan setiap kami. Turunlah ke atasku, amin. Membangkitkan kuasa-Mu, amin. Bebaskan kami mungkin terbelenggu, oh dalam nama Yesus. Pulihkan kami, oh Roh Kudus.
kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan, membebaskan hati yang terbelenggu. ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka. Amin. Serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Kuasa-Mu. menyatakan kebesaran Kuasa-Mu. Yes, menyatakan menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amen. nanti sebentar Ibu Lim Caida akan menaikkan doa untuk firman Tuhan. Amin. Shalom. Kurang kencang awal bulan. Shalom. Amin. Saudara berbahagia. Amin. Amin. Pasti tanggal 1 gajian udah beres semua bahagia. Ya, Bapak Ibu, kalau kemarin-kemarin banyak gonjang-ganjing tentang apa? Jepang buang nuklir, limbah nuklir, betul nggak? Waduh, orang Korea tuh banyak borong-borong garam di rumahnya, takut kan, jadi garam itu kan dari laut, takut lautnya tercemar, mereka borong-borong garam. Yang saya pelajari kemarin tuh, jadi limbah itu sudah dinetralisir kurang lebih selama 12 tahun. Ya kalau logika buat saya gini loh, ketika dia buang ke laut di laut Jepang, minimal yang kena siapa dulu? Orang Jepang apa orang di luar Jepang? Hah? Iya minimal kan yang orang Jepangnya dulu yang kena kan, karena buang di wilayah Jepang, Bapak Ibu. Sampai kan kaisarnya kemarin tuh dimasukin di TV, makan ikan hasil tangkapan dari laut Jepang. Membuktikan apa? Nggak ada, udah dinetralisir. Kemarin saya lihat dari Instagram tuh seorang ahli nuklir dibilang itu sudah bahan radioaktifnya tuh udah nggak ada sama sekali, makanya dibuanglah ke situ. Saudara pikir gini loh, tanpa kita tahu, kalau kita baca-baca gitu Bapak Ibu, orang Eropa, orang Amerika kadang-kadang bayar ke Indonesia untuk buang bahan-bahan kimia ke tengah laut. Pernah dengar nggak beritanya? Saya pernah baca, mereka bayar diem-diem cemplungin. Ada yang tahu? Itulah manusia. Ya nggak tahu ya, di balik itu mungkin ada politik bagaimana, ya udah. Saya cuma mau bilang hari-hari ke belakang ini bukan semakin baik. Kalau saudara dan saya nggak mencondongkan pikiranmu, pendengaranmu, matamu, hatimu sama Tuhan, saya percaya iman kita pasti goyah. Amin. Karena iblis senantiasa di hari-hari terakhir ini, kerja iblis semakin keras, semakin dahsyat lagi. Untuk apa? Mereka mau bersama-sama dengan iblis, sama-sama masuk ke dalam neraka. Amin.
Kalau saudara dan saya masih mencondongkan diri saudara, hati kita sama ini Bapak Ibu, saya percaya iman kita pasti ya. Amin. Mari hari ini sama-sama kita buka dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ke 7. Yohanes 11 ayat 1 yang sampai ke 7. Udah semua amin? Oh belum. Amin? Amin. Kita baca sama-sama ayat 1 sampai ke 7. 1, 2, 3. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekakannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara-saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Saudara kenal yang namanya Maria, Marta, Lazarus? Ya, ini bersaudara. Di kota yang namanya kota apa? Betania ini nggak jauh dari Yerusalem, mungkin sekitar 4-5 kilo. Kenapa Tuhan Yesus senang ketika dia ada di Betania? Karena ketika di Betania dia bisa bertemu Lazarus, bertemu Maria, bertemu Marta. Ya bukan gara-gara si Martanya itu tukang masak ya. Benar nggak? Marta mungkin suka masakin Tuhan Yesus capcay, masakin puyung hai, masakin apa lagi? Kue tiaw. Wah. No, bukannya itu. Kenapa Tuhan Yesus suka ke Betania? Karena ketika di Betania ia punya teman baik, kenalan baik, yaitu Maria, Marta dan Sakius. Mereka ini bertiga ini punya passion, punya kebiasaan, suka Tuhan. Pokoknya kalau datang ke Betania, datang aja mampir. Saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus datang mampir, yang datang Tuhan Yesus apa beserta murid-muridnya? Beserta murid-muridnya. Jadi sudah bisa bayangin, kalau si Maria, Marta dan Lazarus mau neraktir Tuhan Yesus, dia mesti neraktir berapa? Murid-muridnya. Ya enggak? Kalau Tuhan Yesus mungkin makan cuman sepiring setengah lah. Kalau makan nasi uduk, wah nasi uduk apa sini namanya? Nasi uduk 94, saudara. Enak saudara di sini. Tahu kan yang 94 di uduk ya Om? Enak ya? Enak, lelenya garing, bebeknya empuk. Wah, ketika Tuhan Yesus makan mungkin satu porsi setengah saudara. Tapi kalau murid-muridnya makan saudara, wah lebih. Makanya kan saudara tahu 5 roti dan 2 ikan sisanya berapa? 12 bakul Bapak Ibu. 12 menandakan tuh 12 murid Yesus. Jadi satu murid makannya sebakul. Bercanda Bapak Ibu. Hari ini saya beri tema judul khotbah, Yesus selalu sanggup menolong saya. Amin. Coba boleh sama-sama. 1, 2, 3. Yesus selalu sanggup menolong saya. Sekarang sayanya ganti kamu yang boleh tunjuk kanan kiri. 1, 2, 3. Yesus selalu sanggup menolong kamu. Amin. Percaya Tuhan Yesus selalu sanggup menolong saya. Amin. Kalau dulu dia pernah tolong saudara dan saya, sampai hari ini dia pasti sanggup menolong.
Ya, permasalahannya saudara, bagaimana cara hidup saudara dan saya, pengenalan saudara dan saya, keseharian saudara dan saya bersama dengan Tuhan itu menentukan bagaimana Tuhan Yesus mau menolong atau tidak. Betul? Siapa yang percaya Tuhan Yesus tolong saudara dan saya? Boleh angkat tangan. Yakin? Yakin? Yakin saudara? Yakin? Saudara yakin kalau hari ini saudara dipanggil Tuhan, saudara masuk surga? Amin? Percaya enggak? Percaya saudara? Saudara mati hari ini dengan iman kita karena kuasa penebusan Tuhan kita masuk surga. Sekarang pertanyaan, siapa yang mau masuk surga? Saya mau masuk surga? Waduh, ragu-ragu. Bener nih Tuhan, ya Tuhan. Nih siapa yang masuk surga? Boleh angkat tangan. Nah, coba angkat tangan, saya mau lihat. Ini kok ada yang gak mau masuk surga? Yang mau di dunia aja ada? Hah? Aduh, dunia ini penuh tawa, penuh air mata, penuh pergumulan. Aduh, capek Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita berdoa, aduh Tuhan, kok gak kelar-kelar pergumulan ya Tuhan ya. Ya itulah. Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Makanya bersukacita senantiasa. Kalau tanya, siapa yang mau ke surga? Saya. Siapa yang udah siap? Tuhan ambil nyawanya. Udah siap? Belum Tuhan. Aduh kemarin bos baru kasih kangtau gede Tuhan. Saya kan mau nikmatin dulu. Ya enggak? Ada yang kemarin baru ke Singapura Tuhan. Saya kan masih mau jalan-jalan, belum pernah saya ke Singapura, belum pernah ke Malaysia Tuhan. Saya belum tahu negara dari luar, jangan dulu dah Tuhan. No. Siap atau tidak, waktunya Tuhan panggil. Selesai Bapak Ibu. Tuhan, aku kan masih muda, ya baru umur 19, 25 Tuhan, belum tahu apa-apa, belum married Tuhan, jangan panggil lu. No. Waktunya Tuhan bilang selesai, selesai. Amin. Jadi bagaimana caranya supaya Yesus sanggup menolong kita? Yang pertama, saya bacakan ayatnya gini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan meminyakannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang pertama untuk kita mendapat pertolongan Tuhan, yaitu kita mau bawa masalah kita, pergumulan kita sama Tuhan. Untuk Yesus bisa menolong kita, yang kita butuh pertama apa? Membawa masalah kita, pergumulan kita sama Tuhan. Seringkali manusia ketika mentok saudara, mentok ke sini ke sana, bawa masalahnya sama siapa? Sama manusia lagi, betul enggak? Oh iya, aku masih punya bos. Bos, tolong saya dong bos. Saya punya pergumulan begini-begini. Oh, aku masih punya orang tua, mama tolong saya dong. Papa tolong saya. Siapapun, seringkali manusia ketika punya masalah pergumulan, larinya ke orang lain. Ketika saudara diberkati Tuhan luar biasa, tenang, punya masalah pergumulan, tenang aja. Deposito masih banyak, rumah masih banyak. Gua kenalannya jenderal banyak loh. Pasti beres. Betul apa betul? Tapi kalau sudah mentok sono, mentok sini, saudara kemana saudara? Baru larinya kemana? Halo? Ke? Syukur-syukur saudara. Mentok sono, mentok sini, nggak gantung di diri. Tapi saudara masih bawa. Seenggak-enggaknya ya masih saudara masih punya hati untuk bawa ke Tuhan. Tuhan, aku udah pasrah dah Tuhan. Kalau kata Tuhan, kalau udah mentoknya aja lu baru ke gue. Benar gak?
Kalau lagi enak-enak ya enggak, saat diberkatin, banyak kangtau, banyak rezeki, lupa enggak sama gua? Ya, ya itu kan Tuhan kan namanya lagi senang-senang Tuhan gimana Tuhan ya? Ya bolehlah sebentar Tuhan. Enggak berdoa dulu lah sebentar. Enggak ke gereja dulu lah Tuhan. Enggak ini Tuhan lah ya lagi sibuk Tuhan, lagi cari duit nih Tuhan, mumpung lagi event nih Tuhan. Wah pokoknya enggak perlu gereja lu, yang penting amplopnya nyampe deh Tuhan. Benar enggak Bapak Ibu? Halo? Seringkali ketika manusia sudah mentok baru carinya Tuhan. Untung aja Tuhan punya belas kasihan. Tuhan punya panjang sabar Bapak Ibu. Amin. Dia nggak lihat kesalahan kita. Dia nggak menuding kita. No, itulah Tuhan kita. Yang pertama untuk Tuhan Yesus menolong tadi apa? Bahwa masalah kita sama Tuhan. Marta dan Maria saat Lazarus sakit, dia cuma bilang, tolong dong sampein sama Tuhan Yesus. Tuhan, temanmu, sohibmu ini Lazarus lagi sakit. Tuhan Yesus bilang apa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi kan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan ya kan. Tuhan cuma bilang gini, bilangin penyakit itu nggak bawa dia kematian, bahkan akan membawa kemuliaan bagi Allah. Betul saudara, kadangkala apa yang menjadi pergumulan kita, masalah kita membawa kita semakin jauh dari Tuhan, apa semakin dekat dari Tuhan? Coba yang sebelah sini, semakin jauh apa semakin dekat? Hah? Bisa dua. Oke, coba sebelah sini, semakin jauh apa semakin dekat sama Tuhan? Hah? Jauh. Jauh. Betul, ada dua sisi. Kadang ketika iman kita kuat sama Tuhan, ketika masalah pergumulan terjadi dalam hidup kita langsung duduk, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku tahu kalau Tuhan dulu sanggup tolong saya punya masalah ini Tuhan, saya percaya masalah ini Tuhan nggak ada apa-apanya karena saya punya Allah yang lebih hebat, lebih kuat dari masalah saya. Itu ketika saudara punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Betul. Tapi di sisi lain ketika doamu sehari, seminggu udah nggak dijawab, sebulan nggak dijawab, kira-kira saudara akan masih tetap bertekun? Apa Tuhan aku break dulu deh Tuhan, aku ke sono katanya pinter Tuhan, disembur besok pokoknya dagangan laris Tuhan. Sekali disembur, besok pokoknya penyakit sembuh Tuhan. Tuhan aku cuti dulu ke gereja ya Tuhan ya. Aku kesini dulu. Bisa nggak Bapak Ibu? Halo? Bisa nggak? Banyak nggak? Banyak. Amin. Makanya Tuhan, ketika saudara dan saya mau ditolong Tuhan, mari bawa masalah kita sama Tuhan. Ketika saudara bawa masalah saudara dan saya sama Tuhan, Tuhan, saya percaya ini masalah saya, ini pergumulan saya, dan saya percaya Tuhan yang sama, Tuhan sanggup tolong saya. Apa yang saudara setelah itu kita lakukan ketika kita serahkan masalah kita sama Tuhan? Apa yang kita lakukan? Halo? Apa saudara besok, aduh kelar gak ya masalah saya ya? Aduh kok belum kelihatan begini ya? Aduh kok belum kelihatan gitu. Semakin hari saudara mikirin masalah saudara, apakah akan terjadi jalan keluar? No. Hati saudara semakin, iman saudara semakin terkikis. Sanggup gak ya? Kira-kira Tuhan sanggup gak ya? Lama-lama iman saudara semakin kuat apa semakin down? Halo? Kalau saudara mikirin udah serahin sama Tuhan, mestinya saudara udah Tuhan udah jawab doa saya. Ketika pikiran itu timbul, aduh kok belum terjawab ya? Tuhan pasti jawab. Saudara akan berjalan dengan baik, dengan penuh ucapan syukur. Mestinya itu yang saudara dan saya lakukan. Tapi ketika masalah itu terus mengintimidasi saudara setiap hari, saya percaya saudara pasti akan
gagal. Saudara akan lama menanti pertolongan Tuhan. Amin. Kadang-kadang tahu nggak saudara, ketika saudara dan saya punya pergumulan, apapun sakit penyakit, saudara butuh uang dan lain hal, kenapa Tuhan kadang-kadang nggak selalu jawabnya instan, saudara? Kenapa? Kadang Tuhan mau lihat kesungguhan hati kita. Betul nggak sih kamu bergumul buat ini, saudara? Betul nggak sih kamu bergumul, kamu meyakini dengan iman kamu begini? Itu Tuhan lihat iman kita. Kadang-kadang gini loh, saudara. Ketika saudara mau punya cewek idaman, ya nggak? Ketika saudara punya cewek idaman, saudara tiba-tiba sudah nembak cewek nih, dia bilang gini, aduh, sorry ya. Aku kayaknya gak mau pacaran, aku lagi ngincer seorang gitu loh. Ketika saudara, saya mau tanya, ketika saudara benar-benar ingin cewek ini, apa yang saudara lakukan? Ya gak, setiap hari saudara bawa kembang, setiap hari telepon, kamu udah makan belum? Padahal udah ditolak loh. Kamu udah begini, kasih perhatian setiap hari, hari lepas hari. Ternyata saudara, apa yang dilakukan cewek ini? Cewek ini ketika saudara dan saya nembak, saudara, cewek ini sengaja. Ketika gua ada nggak terima lu mundur, apa terus nih tetap kasih perhatian, kasih ya nggak? Ternyata cewek ini lihat, ternyata bener loh, dia bener-bener sayang sama saya loh, dia bener-bener mau loh cinta sama gue loh, makanya gue uji loh, hari lepas hari dia tetap kasih bunga, tanyain kabar udah makan belum, jangan sampai kehujanan ya, jangan begini aja. Gara-gara apa yang dilakukan cowok ini, saudara, akhirnya cowok ini diterima cewek ini. Begitu juga Tuhan. Ketika saudara berdoa, bergumul dengan sesuatu, tapi saudara imanmu dan perbuatan kita tidak menyatakan bahwa kita mengingini apa yang kita doakan, saudara, maka kadang-kadang Tuhan, biarin aja, kata Tuhan. Dia mah berdoanya ngomong enggak, karena enggak pasti nih mau ngingini sesuatu. Amin. Tuhan lihat, Tuhan uji iman kita. Apa benar nih ketika kita mau sesuatu, kita terus menjalani, mengimani dengan ucapan syukur. Tuhan lihat. Amin. Jadi ketika saudara mau ditolong Tuhan, yang pertama tadi, bawa masalah kita sama Tuhan. Amin. Ketika saudara bawa masalah sama Tuhan, berdoa, percaya Tuhan Yesus sanggup. Setelah saudara taruh masalah sama Tuhan, udah, biar kita tunggu waktunya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Yang kedua, bagaimana caranya supaya Yesus selalu sanggup menolong kita? Yang kedua, untuk Yesus sanggup menolong kita, yang kedua yaitu kita sabar menantikan waktu Yesus. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali ke Yudea. Saudara, seringkali pergumulan kita, doa kita belum dijawab Tuhan karena apa tadi? Tuhan mau lihat kesetiaan kita, iman kita sama Tuhan. Bener gak sesetia sama Tuhan? Terus yang kedua tadi bilang apa? Sabar menantikan waktu Tuhan. Sudah tahu nggak? Ketika dengar kabar Sakeus sakit, Maria bilang, aduh Sakeus, sohibmu sakit, Tuhan tolong datang. Tuhan Yesus langsung datang nggak? Tuhan Yesus langsung datang nggak? No. Tuhan Yesus bilang apa tadi di ayat ini? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Ketika dengar kabar itu, saudara, Tuhan Yesus sengaja 2 hari lagi dia baru datang. Bukan dia mau langsung datang, saudara. Seringkali kok Tuhan gak jawab doa saya? Ya mungkin ya seperti Maria dan Marta ketika menantikan Tuhan Yesus langsung datang ketika dengar kabar Lazarus sakit. Tapi Tuhan Yesus masih stay. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi, saudara.
Amin. Apa yang dilakukan Tuhan ini, Tuhan sengaja, Tuhan tega nggak sama saudara sama saya? Tega nggak dia sama Marta, sama Lazarus, sama Maria? Tega? No. Ketika waktu stay-nya Tuhan ditambah lagi, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Coba ketika Tuhan Yesus bilang, Marta bilang, Tuhan tolong dong, Lazarus lagi sakit. Tiba-tiba Tuhan langsung datang. Lazarus sakit, langsung ditepok sama Tuhan Yesus. Bisa langsung sembuh gak? Langsung sembuh. Cuma begitu mukjizatnya. Tapi ketika Tuhan Yesus dia stay 2 hari lagi, sengaja 2 hari lagi gak datang ke tempat Lazarus. Apa yang terjadi? Lazarus mati, Bapak Ibu. Mati gak Lazarus? Halo? Mati. Coba, apa yang saudara pikirin ketika saudara jadi Marta dan Maria? Apa yang saudara pikirin? Kecewa nggak? Kecewa nggak? Halo? Pasti, ya Tuhan, sohib Tuhan, udah dibilang Tuhan, suruh datang lagi sakit, saudara gua akhirnya mati dah Tuhan. Akhirnya kecewa nggak saudara? Halo? Seringkali kita doa belum dijawab, kita bersungut-sungut sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Amin. Tapi ingat, ketika Tuhan melakukan penundaan atas setiap doamu dan doa saya, ingat aja, saudara imani, pasti akan ada mujizat yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan tahu kairosnya, waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Seringkali ketika manusia punya pergumulan, saudara nggak dijawab-jawab, manusia ini lari jauh dari Tuhan. Betul nggak? Kalau ditanya, Pak kerjanya apa? Hobinya apa? Hobi saya lari dari kenyataan. Begitu nggak? Halo? Di gereja sini nggak ada, di sono banyak Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya, Tuhan izinkan belum jawab doa saudara dan saya, jangan marah. Jangan bersungut-sungut saudara. Ingat, ketika Tuhan belum jawab, Tuhan pasti lakukan sesuatu yang lebih besar lagi buat saya. Itu iman saudara dan saya. Saudara tahu nggak, waktu Daniel masuk dalam apa Gus? Daniel Gus? Dalam apa Gus? Gua singa saudara. Saya tanya, ketika Daniel masuk ke gua singa, Daniel takut nggak? Punya perasaan takut nggak? Sebagai manusia pasti ada juga. Tapi dia percaya Allah yang dia sembah, pasti Allah yang sanggup tolong dia. Betul. Di mana dia dapetin imannya gitu? Di dalam gua singa? No. Daniel sehari 3 kali dia menyembah Tuhan yang hidup. Di situ dia dapat imannya bahwa dia pasti dia percayai bahwa Allahnya sanggup tolong Daniel. Akhirnya tuh singa dielus-elus saudara. Tuhan tutup mulut singa untuk tidak menerkam Daniel. Kenapa Daniel bisa punya kuat imannya yang hebat itu? Karena apa? 3 kali dalam sehari Daniel menyembah Tuhan. Begitu juga dengan Daud. Gimana Daud bisa menghadapi raksasa Goliat yang tidak terkalahkan? Dengan kesehari ketika bertemu dengan Goliat dia kuat? No. 7 kali dalam sehari Daud menyembah Tuhan. Kesehariannya dia, Tuhan adalah gembalaku. Dia nyanyi memuji Tuhan dalam kesehariannya. Jadi ketika saudara cuman sesekali doang menyembah Tuhan, cuman datang kalau perlunya sama Tuhan, jangan berharap iman saudara dan saya kuat menghadapi cobaan yang kuat. Nggak mungkin. Iman itu kuat ketika menghadapi proses hari demi hari perjalanannya, journey-nya bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan saudara percaya, wah iman saya mah kuat Pak, nggak mungkin lah saya jadi murtad. Saya ini percaya dari lahir, saya udah dibaptis umur 12, iman saya pasti kuat, nggak mungkin saya murtad, tinggalin Tuhan.
No, belum tentu. Ketika keseharian saudara dan sama saya nggak punya perjalanan bersama dengan Tuhan, saya bilang nggak mungkin, saudara. Mungkin nggak bisa bilang murtad? Mungkin, karena banyak hamba-hamba Tuhan udah mempraktekkan firman Tuhan, dia sudah kasih khotbah, melakukan KKR kesembuhan ini itu, bisa murtad nggak? Banyak, Bapak Ibu. Banyak. Di Amerika sana gedung-gedung gereja gede sekarang sepi. Kalau nggak salah terakhir ada satu gereja yang dibeli sama apa ini, Amin Rais, Muhammadiyah. Kalau nggak salah dia beli berapa ratus miliar, saudara. Gereja jadi masjid. Karena apa? Banyak anak-anak Tuhan imannya goyah. Kenapa? Karena kesehariannya nggak punya pengalaman hidup dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari hari-hari ini. Yang kedua, sabar menantikan waktunya Tuhan. Ketika saudara dan saya sabar menantikan waktunya Tuhan. Lazarus mati, Bapak Ibu. Betul. Tuhan Yesus datang telat nggak 2 hari? Betul. Secara manusia Tuhan, waktu Tuhan nggak tepat banget sih Tuhan. Tuhan datang, Lazarus sudah mati. Betul, mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan datang. Tuhan bilang, Lazarus keluar. Bangkit nggak Lazarus? Halo? Bangkit nggak? Amin. Lazarus mati, dibangkitkan. Amin. Penundaan yang 2 hari yang Tuhan Yesus lakukan ini berakibat apa? Membawa kemuliaan buat Allah. Kalau cuman tadi Lazarus sakit Tuhan sembuhin, ya masih kurang gitu heboh. Tapi kalau udah Lazarus mati, saudara, udah mati saudara, udah 2 hari lewat udah. Tapi Tuhan Yesus sanggup bangkitin. Amin. Mukjizat terjadi luar biasa. Itu iman saudara dan saya. Ketika Tuhan belum jawab doa saudara, sabar menantikan waktunya Tuhan. Amin. Saudara, kemarin ini saya lihat Instagram. Jadi ada 2 anak kecil, dia ngomongin lucu, saudara. Dia cuma ngomong gini, Jo, iya, tahu nggak Jo? Sekarang mama-mama kita tahu yang namanya serum, tahu yang namanya maskara, tahu yang namanya botok dan lain-lain. Betul. Oh, kalau dulu taunya cuma apa? Hand body. Betul nggak? Ini yang di atas gocap. Betul. Zaman dulu taunya Marta Tilaar. Udah bagus ya. Bener nggak? Tahu nggak namanya maskara? Tahu nggak namanya botok? Nggak tahu. Iya. Tahu nggak Jo? Sekarang udah tahu mama-mama kita keinginan belanjanya tinggi, malah dipermudah lagi pakai Tokopedia. Benar nggak? Shopee, apalagi? Nah itu tuh yang biasa. Lazada, iya. Udah mama-mama udah sering belanja, dikasih kemudahan lagi. Wah, saya lu bener juga, saya bilang lucu juga ya. Iya, kasihan papa kita ya Jo. Kenapa? Papa kita udah capek-capek banting tulang, pakai 2 tangan, 10 jari, 2 kaki, keringat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, capek-capek cari uang. Mama kita ngabisinnya cuma pakai 1 jari doang. Saya ngakak, Bapak Ibu. Bener-bener juga ya enggak? Orang kalau bapak-bapak carinya sampai keringet-keringetan, capek betul, pakai tangan, pakai kaki, pakai 10 jari. Habisnya cuman pakai 1. Amin. Bertobat Bapak Ibu. Aduh, kadang-kadang bener juga cerita. Kadang-kadang saya pikir, wah luar biasa juga nih anak-anak ya. Ya bener juga Bapak Ibu. Sekarang apa yang kita mau ini dipermudah, bagus gak? Bagus. Tapi ketika saudara dan saya nggak punya iman yang kuat, istilah lebih besar pasak daripada tiang, saudara. Aduh, selesai sudah. Benar nggak? Iya, jangan mimpi saudara pasang togel
Tuhan berkatin lewat togel. Jangan mimpi saudara cuman pencet-pencet handphone, melakukan misi sesuatu. Saudara dapat 500.000 jadi 700.000. Selesai misi, udah dapat Pak, saya udah kirim ya. Misi yang kedua Pak, kalau Bapak mau lebih gede, 5 juta dapat 7 juta. 5 juta dapat 7 juta. Selesai misi Pak. Pak, saya sudah selesai misi, nggak dijawab-jawab. Firman Tuhan bilang apa? Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara mesti bekerja. Amin. Amin. Iya, jangan berharap saudara pencet-pencet, kirim duit, melakukan misi. Oke, sekali betul, 2 kali betul. Ketika saudara masuk duit gede, ambles saudara. Kemarin saya dengar di Instagram saudara, berapa banyak ya? 8 triliun apa 80 triliun dari seluruh orang di Indonesia yang main game slot, Bapak Ibu. 81 triliun. Saudara bisa bayangin. Tahu kan kemarin lagi heboh slot 81 triliun kalau dikumpulin. Buset, saudara. Saudara pikir pertama kali main slot menang. Saya nggak ngerti saudara. Teman saya lihat main slot ya. Mainnya gimana sih itu, bingung. Saya ngeliatnya juga bingung Bapak Ibu. Nggak ngerti dan nggak suka gitu loh. Oke, ya itulah saudara. Sekarang, zaman sekarang mau serba apa? Instan. Berdoa langsung dijawab. Betul nggak? Saudara nanam saham begini, langsung besok ada hasil yang banyak. Betul? Hasilnya apa saudara? Duit habis. Makanya Tuhan mau ketika saudara mau diberkati, kerja. Amin. Percaya kalau doa belum dijawab tadi, tunggu waktu ya Tuhan, sabar menantikan waktunya Tuhan. Yang ketiga, untuk Yesus sanggup menolong kita. Mari kita buka dalam Yohanes 11 ayat 43-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi, saudara. Yang ketiga, saudara, untuk saudara dan saya ditolong Tuhan. Yang ketiga itu, saudara percaya kuasa Tuhan Yesus. Amin. Lazarus sudah mati berapa hari? 4 hari. Maria dan Marta bilang, aduh Tuhan Yesus terlambat. No, tapi kata Tuhan tidak ada kata terlambat. Ketika Tuhan mau, kuasanya dahsyat. Mati jadi hidup. Yang ketiga, untuk saudara menerima pertolongan Tuhan, saudara dan saya mesti percaya kuasanya Tuhan. Saudara lihatin tadi, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkanlah ia pergi. Ketika Tuhan suruh Lazarus keluar. Lazarus kakinya masih terikat, palanya masih tertutup, saudara. Lazarus mau keluar, bisa keluar nggak? Ketika dia bangkit, dia masih nggak bisa keluar. Sampai Tuhan bilang apa tadi? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukalah kain itu dan biarlah ya pergi. Jadi disuruh guntingin tuh kain-kain itu, saudara. Nah, beginilah hidup. Seringkali ketika kita sudah ditebus sama Tuhan dengan darah yang mahal, seringkali ikatan dosa masih membelenggu kita. Amin. Saudara percaya sama Tuhan, tapi saudara tiap hari saudara masih melakukan dosa. Saudara masih minum, saudara mungkin masih merokok, saudara makin masih berzina dan lain-lain, saudara. Jadi ketika sudah ditebus sama Tuhan, tapi ikatan dosa itu masih membelenggu. Saya semua kasih tahu saudara, dosa itu bukan perbuatan, tapi dosa itu perbudakan. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita dari perbudakan dosa.
Jadi dosa ini sudah ketika saudara sudah dibaptis, saudara sudah terima Tuhan, saudara masih melepaskan apa yang dulu menjadi kebanggaanmu, apa yang dulu menjadi hobimu, apa yang dulu menjadi menurutmu enak, saudara masih lupakan. Sudah kesini masih pikul salib sama Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya pikul salib sama Tuhan, mungkin gak enak, gak gampang. Tapi Tuhan janjikan apa? Roh Kudus yang senantiasa memberi kita kekuatan. Roh Kudus yang senantiasa memberi kita penghibur. Makanya saudara dan saya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, fellowship sama Tuhan, itu akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita melangkah, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, untuk Tuhan Yesus tolong kita mesti apa tadi? Percayakan kuasa Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya percayakan kuasa Tuhan Yesus, saudara mesti melepaskan ikatan-ikatan dosa. Amin. Jadi ketika saudara sudah dilayakan sama Tuhan, saudara pikul salib, iblis gak mungkin, kamu kan masih begini, kamu masih begini. Gak terintimidasi dosa. Amin. Tadi 3 hal gimana supaya Tuhan Yesus selalu sanggup tolong saya. Pertama apa? Bahwa masalah kita, pergumulan kita sama Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, sabar menantikan waktunya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus belum jawab, saudara percaya kita akan dikasih mujizat yang luar biasa sama Tuhan. Yang ketiga apa? Percaya kuasa. Ketika sudah terima kuasa sama Tuhan, saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal, saudara jadi ciptaan baru, saudara mesti meninggalkan belenggu dosa. Amin. Pikul salib sama Tuhan. Chris bisa tadi nyalain videonya tadi? Ini ada film singkat Bapak Ibu. Boleh saya undang nanti pemusiknya selesai ini. Bukan satunya Chris, bukan yang ini Chris. Yang ya oke. Ada suaranya enggak? Pakai mic aja, Bah. Ya. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Nah, dia berdoa untuk apa yang dia tanam bisa berbuah lebat. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Oh nggak ada ya sambungannya? Nggak sampai habis? Ya. Oke, yang tadi yang satu lagi deh, yang satu lagi. Di Jepang dulu pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan. Si pemuda pun bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang tidak berdaya berusaha menggapai ranting. Oke. Nggak bisa full downloadnya. Oke, saudara, yang kisah ini jadi ada satu di Jepang dulu, zaman di Jepang ketika punya orang tua yang sudah tua, saudara, ada satu kebiasaan orang tua yang sudah tua ini dibawa, digendong sampai jauh kedalaman hutan, saudara. Orang tua itu ditinggal. Habis itu anak ini pulang, saudara. Itu yang jauh-jauh dulu orang Jepang lakukan. Ketika satu saat dia bawa orang tua ini, saudara. Orang tua ini di tengah perjalanan dia pungut ranting, dia lempar, set. Di sepanjang perjalanan berjam-jam ke dalam hutan, orang tua ini menaruh ranting, menaruh tanda, saudara. Oke, ketika sampai di kedalaman hutan paling dalam, anak ini bilang gini, "Mah, terima kasih ya selama ini sudah melahirkan aku, membesarkan aku. Maaf kalau aku tinggalin mama di hutan ini." Mamanya cuma bilang gini, "Nak, gak apa-apa, aku punya bangga punya anak seperti kamu. Nah, kamu asal kamu atau aku sayang sama kamu. Tadi dalam perjalanan ke hutan, mama taruh tiap ranting dalam perjalanan kita. Supaya kamu pulang, kamu gak tersesat di jalan. Mama sayang sama kamu, kamu tinggalin." Ketika anak itu mendengar itu, Bapak Ibu, anak ini
Mah, aku gak bisa ninggalin mama. Akhirnya mamanya digendong, dibawa pulang. Dari peristiwa ini kita boleh ambil hikmat gini saudara. Apapun yang orang tua kita mungkin udah nyusahin kita, mungkin sudah tua istilahnya, aduh aku kerja repot nih ngurusin mama mesti begini, aku taruh di jompo. No, jangan taruh di tempat jompo. Segimanapun susahnya orang tua kita, ketika kita lahir, dia mempertaruhkan nyawanya buat setiap kita. Amin. Ketika dia tahu dia mau dibuang, dia tetap taruhin tanda-tanda karena dia mengasihi anaknya, saudara. Dia tahu dia mau dibuang, saudara, tapi dia tetap sayang sama anaknya. Amin. Hargailah orang tuamu ketika engkau dan saya punya orang tua. Amin. Jangan ketika nanti ayah ibu kita ketika meninggal baru kasih peti yang 1 miliar, kita taruh di San Diego, saudara, yang bermiliar-miliar. Percuma, mereka gak bisa ngerasain apa-apa. Amin. Tapi hargailah orang tuamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Selagi kita masih bisa berkomunikasi, selagi kita masih bisa bertemu, mari hargai. Jangan kalau udah nanti mati baru nangis, aduh kenapa mati, aduh no. Hargai. Amin. Mari saudara Bapak Ibu bangkit berdiri depan Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus selalu sanggup tolong saya. Mari bawa segala pergumulanmu sama Tuhan. Mari kita mau sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan kita mau percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Kalau saudara hari ini masih dikasih kesempatan sehat, saudara masih punya anak, masih punya suami atau istri, saudara, mari belajar mengucap syukur. Ya Pak, tapi istri saya bawel Pak. Suami saya kadang suka marahin saya Pak. Suami saya kadang suka pukul saya Pak. Gimana sih mengasihi suami atau istri saya? Tuhan bilang, kasihilah. Hai istri, tunduklah sama suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, kasihilah kedua orang tuamu. Mari hari ini kita mau introspeksi Bapak Ibu. Engkau yang suami istri boleh kau bergandengan tangan, mensyukuri selama ini sampai hari ini perkawinanmu dijagai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hai anak-anak, kau syukuri orang tuamu. Mungkin orang tuamu gak bisa memberikan apa yang kau mau, tapi orang tuamu senantiasa memberikan yang terbaik dari apa yang dia bisa berikan kepadamu. Mari berbaktilah kepada orang tuamu, karena firman Tuhan bilang umur panjang, diberkatilah ketika engkau mengasihi orang tuamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus setia. Amin. Mari saudara tutup mata semua. Boleh yang suami istri bergandengan tangan. Boleh yang sama orang tua kamu datang, kamu peluk orang tuamu. Dalam segala susahku, amin. Selalu percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menolong engkau. Dulu dia sanggup, hari ini dia sampai selamanya. Dia Allah yang setia. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Katakan Tuhan Yesus setia.
Tuhan Yesus setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam perkawinan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang masih hidup, yang masih mengasihi kami Tuhan. Dalam segala susahku. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup, kami boleh sehat hari ini, semua karena Tuhan Yesus sayang sama kami. Amin. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari naikkan sekali lagi dengan imanmu. Katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Glory Bapa selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Saya undang hambanya yang akan melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Saudara, kita mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan memberkati kita, mengingatkan kita untuk kita boleh tetap setia. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu siap untuk menolong saudara dan saya. Apapun masalah yang sedang engkau hadapi saat ini, jangan pernah kita kecewa. Jangan pernah kita putus asa. Namun kita mau datang kepada Dia dan menyerahkan segenap keberadaan kita, masalah kita, beban kita, persoalan kita. Dan kita percaya Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami masih bisa menikmati berkat-Mu. Kami masih diberi kesehatan. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh melayani Engkau. Kami menyadari Tuhan, ini semua karena kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Ini semua karena kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu yang sudah memberkati kami Tuhan, membuat kami boleh lebih lagi mendekatkan diri kami kepadamu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat banyak. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, dan Engkau berkati kami semua. Saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh duduk semeja menikmati tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya mujizat terjadi. Amin. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang sakit, yang lemah, yang di dalam masalah sekalipun, Engkau memberikan kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu Tuhan, ampuni kami, sehingga tubuh dan darah-Mu tidak mendatangkan kutuk, namun mendatangkan berkat-berkat yang melimpah. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Ampuni kami kalau kami ada kedapatan salah di hadapan. Kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati kami, sehingga berkat itu juga tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sejauh timur
aku, tiada kau perhitungkan